Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Ganggu kelangsungan kajian pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan bisa diketik langsung via chat room Zoom atau pada kolom komen pada YouTube Qalbun Salim TV. Kemudian yang keempat, boleh bertanya langsung pada Ustadz jika sudah dipersilakan oleh host dan kami mohon sebelumnya untuk raise hand. Kemudian kami informasikan di akhir sesi tanya jawab akan ada sesi pembagian hadiah. Maka siapa saja yang dapat menjawab pertanyaan Ustadz dan Ustadz akan mengajukan 3 pertanyaan. Siapa saja yang dapat menjawab pertanyaan Ustadz, maka kami mohon untuk raise hand kembali, dan siapa saja yang benar jawabannya, maka kami akan beri hadiah berupa kitab atau buku. Mungkin sekian mukadimah yang dapat Anda sampaikan, dan selebihnya Anda persilakan kepada Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayahnya kepada kita, yang memberikan petunjuk sehingga kita tahu dengan yang benar dan salah, lalu kita mengikuti kebenaran dan meninggalkan kesalahan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Ahibati fillah, ada sedikit perbincangan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Begitu pula sebaliknya, antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Tatkala kematian telah disembelih, kematian yang tatkala hidup kita mengkhawatirkannya, karena dia datang tak diundang, tanpa meminta izin terlebih dahulu untuk datang. Dia datang untuk memutuskan segala kelezatan, sehingga keberadaannya membuat kenikmatan itu terasa akan pergi. Kita tidak akan dapat merasakan kenikmatan yang sebenarnya kecuali tatkala kematian itu benar-benar ditiadakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, yuja'u bil maut yaumal qiyamah ka'annahu kabsyun amlah. Akan datang kematian pada hari kiamat seakan-akan dia diwujudkan dalam bentuk kabsh, domba yang indah, yang bagus. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Lalu domba itu diberdirikan, diletakkan di antara surga dan neraka. Fayuqalu ya ahlal jannah. Lalu dikatakan, wahai penghuni surga.
Hal ta'rifuna hadha? Apakah kalian tahu dengan ini? Fayashra'ibuna wa yanzurun. Maka penghuni surga pada melihat, penasaran mereka. Mereka memandang. Ada apa ini? Wa yaquluna na'am. Hadzal maut. Lalu mereka setelah memastikan apa yang mereka lihat, mereka mengatakan, na'am, iya kami tahu. Ini kematian. Kita tahu dengan kematian, jemaah. Proses kematian itu menyakitkan. Setelah kematian ditinggalkan oleh keluarga. Berada di tempat yang sempit. Maka mereka mengatakan na'am. Lalu dikatakan, ya ahlan nar. Wahai penghuni neraka, hal ta'rifuna hadha? Apakah kalian tahu dengan ini? Fayashra'ibuna wa yanzurun. Maka mereka penasaran, mereka pada melihat, mereka mencari-cari apa itu. Setelah mereka memastikannya, lalu mereka mengatakan, na'am. Hadza al-maut. Ya. Ini adalah kematian. Qala fayu'maru bihi fayuthbah. Lalu diperintahkan kematian itu dan disembelih. Itu domba disembelih. Kematian itu dimatikan. Nggak ada lagi kematian. Thumma yuqalu ya ahlal jannah. Lalu dikatakan kepada penghuni surga. Jadi mereka ini saling melihat. Yang penghuni surga dari atas, yang penghuni neraka dari bawah mereka melihat. Lalu dikatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, keabadian buat kalian, nggak ada kematian buat kalian. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun fala maut. Kalian kekal di sana selama-lamanya. Tidak ada kematian buat kalian. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam membaca firman Allah di surat Maryam ayat 39. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berikan peringatan buat mereka. Hari yang penuh dengan penyesalan. Yawmal hasrah. Tatkala kematian disembelih. Mereka selama hidup di dunia hidup dalam kelalaian. Mereka nggak mau beriman. Dikasih tahu akan ada hari akhir. Disampaikan kepada mereka dunia ini akan hancur. Dijelaskan kepada mereka bahwasanya akan ada neraka dan surga. Tapi nggak beriman. Mereka sibuk dengan dunia mereka. Allah Azza wa Jal menyebutkan kondisi penghuni neraka. Apa yang mereka inginkan? Pada pekan yang lalu kita telah membaca firman-firman Allah tentang ucapan penghuni neraka. Ya. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 21-22. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walahum maqami'u min hadid. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar darinya atau neraka, karena tersiksa mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Nah, mereka ingin keluar. Bahkan mereka ingin kematian.
Bagaimana mereka berteriak-teriak meminta kepada Malik agar mereka dimatikan. Tapi udah nggak ada kematian. Di mana mereka akan mencari kematian? Mereka dibakar, jemaah. Dibolak-balikkan. Pernah melihat orang yang sedang membakar ikan? Dibalikin. Setelah panas, dibalikin lagi ke sana. Yang jadi masalah, mereka dibolak-balikin itu di dalam neraka. Yang akhirnya membuat mereka menyesal. Tapi apa gunanya penyesalan mereka? Apa gunanya? Kita selalu dikasih tahu oleh orang tua kita, kalau sudah nasi menjadi bubur, nggak bisa dibalikin. Menyesal itu selalu di akhir. Makanya orang tua itu ngasih tahu anaknya, nak jangan seperti ini, jangan seperti ini, nak kerjakan ini dan itu. Karena ingin kebaikan buat mereka. Tapi kadangkala anaknya nggak nurut. Manusia nih, Allah utus kepada mereka utusannya. Para nabi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, penutup para nabi. Menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada satupun kebaikan melainkan beliau sudah menjelaskannya kepada umat manusia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu keburukan melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan manusia. Tapi kita yang nggak taat, nggak nurut. Apa kata Allah menceritakan tentang tatkala wajah mereka dibolak-balikin di neraka, lalu mereka berkata di surat Al-Ahzab ayat 66, Allah berfirman, Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan ke dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. penyesalan yang nggak ada gunanya. Dikatakan taat, patuh, nih perintah Allah, nih perintah Rasul. Sekarang kita ngeliat tuh orang-orang yang dikasih rambu-rambu lalu tidak mentaatinya. Rambu-rambu lalu lintas tuh. Siapa yang akan mereka salahkan? Udah dikasih tahu tuh lampu merah, berhenti. Berhenti lampu merah. Jalan terus. Tabrakan. Patah kedua kakinya. Cacat seumur hidup. Lalu dia mengatakan, ya Allah, andai kata aku nurut sama lampu merah itu, kan gak akan kejadian seperti ini. Gak ada gunanya sudah. Rasakan apa yang engkau kerjakan sebenarnya. Makanya mereka ingin menyalahkan orang lain, mereka hendak mencari kambing hitam. Katakan itu karena perbuatan kalian. Ustaz, apakah penghuni neraka mereka masih makan dan minum? Iya, dikasih makan dan minum. Dikasih mereka di sana. Mereka hidup. Mereka perlu makan dan minum. Nah, tapi apa makanan mereka? Zakum. Di surat Ad-Dukhan ayat 43-46 Allah berfirman, Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Allahu Akbar. Tuh makanan, tuh ada pohon yang akarnya
di keraknya neraka. Tumbuh nih pohon jamaah. Oh ternyata penghuni neraka juga makan buah. Iya, dikasih buah-buahan mereka. Tapi buah zakum. Yang mendidih kalau sudah dimakan. Dan orang-orang kafir ketika dijelaskan kepada mereka pohon zakum, kata mereka, gimana pohon tumbuh di neraka? Api itu membakar pohon, mati itu pohon. Mereka lupa Allah ala kulli syai'in qadir. Mereka asalnya memang gak beriman dengan neraka. Kalaupun ada yang beriman mengatakan, ya kita gak lama di sana, nanti keluar kalian yang gantiin. Akan benar-benar membuat perut manusia terbakar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna qatratan minaz zaqqum qutirat fi darid dunya." Andai kata setetes dari buah zakum itu, jadi buah itu kayaknya ada airnya, mengandung air buah itu. Andai kata setetes dari zakum itu menetes dalam kehidupan dunia, dari dunia. Menetes di dunia sekarang nih. Kita tahu besarnya bumi ini dari ujung ke ujung ribuan kilometer atau puluhan ribu kilometer. Kita lihat jumlah manusia yang ada di dalamnya, jumlah binatang yang ada di sana, jumlah ikan-ikan yang ada di lautan, di sungai, jumlah burung, subhanallah. Kalau ada setetes dari zakum itu menetes di dunia ini, la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum. Setetes itu akan merusak semua kehidupan penduduk bumi ini. Makanan mereka jadi rusak. Kata Nabi SAW, فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُمْ. Gimana yang zakum itu makanan mereka? Makanan dia sendirian dia makan. Setetes untuk seluruh penduduk bumi, rusak semuanya. Gimana kalau engkau menjadi orang yang mengkonsumsi zakum tersebut? Makanannya seperti itu. Lalu apa minuman mereka? Ghislin, ghassaq, yaitu keringatnya penghuni neraka, nanah-nanah dan darahnya penghuni neraka, nanah-nanah yang keluar dari kemaluan pezina, pelacur. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Ibrahim ayat 17. Nah, ayat 16-17. Nah, min waraihi jahannam yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diteguk-teguknya air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Subhanallah jemaah. Jadi tatkala mereka minum air itu, mereka itu sampai mau mati. Yang disebutkan sakitnya orang mau mati itu seperti dipukul 300 pedang. Ini di dalam neraka. Tapi dia juga nggak mati, jemaah. Subhanallah, jemaah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Di surat Al-Kahfi ayat 29, Allah menceritakan bahwasanya mereka minta air, mereka kehausan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka kehausan?
Sehingga mereka minta minum. Yang namanya orang haus, mereka minta minum. Dikasih minum apa? Dikasih sama Allah tuh minuman. Di surat Al-Kahfi ayat 29. Nah, silakan dibaca. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئس الشراب وساءت مرتفقا. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Allahu Akbar. Mereka minta minum, dikasih minum. Tapi minuman itu tidak membuat mereka terhilangkan atau terlepaskan dari dahaga mereka. Malah yang ada wajah mereka terbakar, meleleh. Itu seburuk-buruknya minuman. Ingat, Allah udah kasih tahu sama kita. Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda tentang penghuni neraka ini. Inna ahlan nar layabkun. Sesungguhnya penghuni neraka itu menangis. Ya, kita tahu orang yang disiksa menangis. Teriak-teriak dia. Hatta law ujriyatis sufun fi dumu'ihim la jarat. Andai kata perahu-perahu itu dijalankan di air mata mereka, maka perahu itu akan bisa berlayar. Wa innahum layabkuna dam. Yang mereka keluarkan dari mata mereka itu adalah darah. Dalam riwayat Anas disebutkan bahwasanya mereka awalnya menangis air. Tatkala air itu sudah kering, akhirnya mereka menangis darah. Ahibati fillah, mereka memanggil-manggil, meminta tolong. Pernah melihat seekor anjing yang dipukulin. Kemudian dia menggonggong, terus menggonggong, mengecil gonggongan mereka, teriak-teriak, minta tolong tuh anjing. Iya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpi beliau, beliau mendengar suara yang menggelegar, suara yang menakutkan dan menyakitkan, suara orang yang sedang kesakitan sebenarnya. Beliau bertanya, "Mahada? Ini apa ini?" "Hada wa'u ahli nar." Ini lolongannya penghuni neraka. Kalau ada orang tetangga kita kebakaran, dia teriak-teriak minta tolong, 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 tolong. Dan suara itu terus berbunyi. Namun tidak ada yang menyahuti. Akhirnya mereka minta sama Allah. Apa yang diminta oleh penghuni neraka? Tatkala mereka berada di dalamnya, tidak ada yang mereka minta kecuali dikeluarkan dari neraka.
untuk beramal soleh. Allah berfirman di surat Fatir ayat 37. Wahum yastorikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Nah, mau minta tolong sama siapa? Nggak ada yang bisa nolong mereka. Ketika rumah kita kebakaran di dunia, bahkan kita belum minta tolong. Tatkala manusia melihat ada asap gelap, ada asap hitam yang keluar dari rumah kita, mereka akan datang menolong. Tapi di neraka, siapa yang akan menolong? Apa yang mereka minta? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami ya Allah. Keluarkan kami. Kami akan beramal soleh tidak seperti yang dulu kami kerjakan. Mungkinkah itu? Mungkinkah ada kesempatan buat mereka untuk balik ke dunia? Kalau di dunia kita, kadangkala orang ya, dia masuk penjara, kemudian dia, aduhlah keluarkan nanti insya Allah akan jadi lebih baik ya. Ya namanya di penjara kadangkala berapa lama kelihatan akhlaknya, etikanya baik, dikeluarin. Di sana nggak ada mau keluar buat orang-orang yang sudah ditetapkan untuk kekal dan abadi di neraka. Di surat Al-Mu'minun ayat 107 108. Allah menceritakan tentang doa mereka lagi. Mereka minta lagi sama Allah Azza wa Jal. Mereka minta dikeluarkan. Itu aja udah. Untuk apa? Untuk berubah. Untuk menjadi orang baik. Makanya Allah katakan, bukankah udah dikasih waktu sama engkau? Kenapa nggak berubah? Nanti, sampai mati. Dan banyak orang yang menunda-nunda. Dia pikir kematian itu ikut apa kata dia. Maka Allah tuh maha pengasih ya. Allah tuh maha penyayang jamaah. Di dunia ini kalau kita punya 1000 dosa. 1000 dosa. 1000 kesalahan. Dan dosa-dosa besar yang kita kerjakan. Lalu kita datang sekarang minta sama Allah untuk diampuni, kita bertobat. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, kalau engkau datang menjumpaiku dengan sepenuh, lau balaghat dzunubuka ananas sama. Kalau dosa-dosamu itu mencapai awan-awan yang di langit. Thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Lalu engkau datang sekarang berdoa minta, ya Allah ampuni aku ya Allah. Engkau mohon ampun bertobat kepada Allah. Aku ampuni dosa-dosamu dan aku nggak peduli dengan sebanyak dosa yang kau kerjakan. Allah kasih kesempatan sekarang. Tapi nanti nggak ada. Allah tuh maha pengasih dan maha penyayang. Tapi ingat, azab Allah itu pedih. Dan Allah sudah memberikan kesempatan kepada manusia untuk berbuat baik, untuk berubah. Hari demi hari terus dikasih. Nggak pernah ditutup tuh pintu taubat sama Allah Azza wa Jalla. Sampai
matahari terbit dari arah barat. Di surat Al-Mu'minun ini, mereka teriak-teriak lagi, meminta kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya atau kembalikan kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Dia atau Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Subhanallah, syama. Sudah selesai. Tapi mereka tidak berhenti berusaha untuk keluar dari neraka. Atau paling tidak mereka bisa dapat makanan yang enak. Ada orang yang mungkin sudah dihukum seumur hidup di satu tempat. Dia kadang-kadang nggak bisa keluar, tapi mungkin ada orang keluarga yang bisa kirim makanan enak. Bukan makanan penjara. Ya, di dunia mungkin itu terjadi. Keluarganya membesuk mereka. Akhirnya di sini penghuni neraka ingat sama keluarga mereka yang ada di surga. Ya, kalau memang sudah nggak bisa keluar dari neraka, paling tidak bisa makan enak. Maka mereka memanggil-manggil penghuni surga. Allah menceritakan hal itu di surat Al-A'raf ayat 50-51. Nah, ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Para penghuni neraka menyeru pada para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau pada hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. nih, ada orang-orang yang masih mempermainkan agama, memperolok-olokkan agama. Mereka lah orang-orang yang nanti meminta kepada penghuni surga. Mereka minta apa? Minta air. Atau apa aja sudah yang bisa dimakan. Mereka menyeru siapa kerabat mereka mungkin yang mereka seru. Mungkin bapaknya yang dipanggil-panggil. Mungkin orang tuanya. Mungkin anaknya yang masuk surga. Mungkin istrinya yang masuk surga. Mungkin suaminya. Mungkin kawan-kawan mereka yang masuk surga. Mungkin guru-guru mereka yang masuk surga. Atau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa tatkala ashabul a'raf itu orang-orang yang kebaikannya dengan keburukannya itu imbang. Mereka akhirnya nggak masuk neraka dan nggak masuk surga. Diriwayatkan mereka berada di suatu tempat yang mereka kelihatan oleh penghuni neraka dan mereka juga dapat terlihat oleh penghuni surga. Mereka orang yang berangkat jihad tanpa izin orang tua mereka.
lalu mereka mati syahid. Sehingga karena kedurhakaan mereka nggak bisa masuk surga. Tapi dengan mereka mati syahid, mereka nggak masuk neraka. Tatkala orang-orang ini yang awalnya tidak masuk surga, lalu diperbolehkan masuk surga, di sini penghuni neraka berpikir untuk minta tolong kepada kerabat-kerabat mereka agar dikasih air atau makanan apa saja. Apa kata Nabi SAW? Ketika mereka masuk, bukan Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, ini riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika melihat Ashabul A'raf masuk surga, maka penghuni neraka optimis mereka. Mungkin mereka bisa keluar, atau paling nggak dapat sesuatu. Lalu mereka mengatakan, Ya Rabb, wahai Rabb kami, Inna lana qarabatin min ahli jannah. Kita punya kerabat yang ada di surga. Kita punya keluarga, kita punya saudara yang ada di surga. Fa'adhan lana hatta narahum wa nukallimahum. Izinkan buat kami untuk melihat mereka dan berbicara sama mereka. Lalu dikasih izin. Mereka pun melihat kepada keluarga mereka yang ada di surga. Melihat kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga. Dan mereka kenal sama saudara-saudara mereka di surga. Oh fulan, dia kenal. Sedangkan penghuni surga tidak kenal sama penghuni neraka. Karena wajah mereka sudah gosong. Maka disinilah penghuni neraka memanggil penghuni surga dengan nama-nama mereka. Ya fulan bin fulan, aku saudaramu. Mungkin dia mengatakan, aku bapakmu, aku anakmu, aku kakakmu. Mereka minta agar dikasih air. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu di atas, neraka di bawah. Atau dari makanan apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Apa kata penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Ahibati fillah, Sa'id bin Jubair, muridnya Abdullah bin Abbas, mengatakan yunadir rajulu abahu au akha. Nanti tuh orang-orang yang di neraka akan memanggil bapaknya atau saudaranya. Lalu dia mengatakan, qadih taraktu, aku sudah gosong nih. Aku sudah terbakar. Afid alayya minal ma, berikan kepada aku air. Berikan kepada aku air. Lalu dikatakan kepada mereka, kalian jawab penghuni neraka. Lalu mereka mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Jamaah rahimakumullah, berapa sih harga air? Ketika hidup di dunia mereka bisa memborong bukan 1 galon air. Mereka dapat membeli tangki air. Bahkan mungkin mereka tidak pernah kekurangan air. Tapi harta mereka nggak berguna. Nggak bermanfaat lagi, jamaah. Dia mungkin orang nih jamaah, kalau lagi kehausan. Dalam perjalanan, tahu-tahu ada yang jual air. Air 1 botol 600 mili yang harganya mungkin 3.000, 5.000. Dia jual 500.000. Antum mungkin bilang mahal banget. Iya gimana? Ngambilnya di bawah jauh. Kalau itu mungkin sedang mendaki gunung. Dan dia punya uang. Dia beli. Bayangkan air harganya 500.000. Kalau ternyata dia jual 5 juta. Dia akan beli. Ketika dia punya uang. Tapi nanti di hari kiamat gak ada uang. Sekarang kita menyaksikan dengan nyata bahwasanya semua yang dikumpulkan manusia dari harta ditinggal semuanya. Terus apa yang bermanfaat? Amal soleh.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, sedekah apa yang paling mulia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqah al-ma. Sedekah yang paling mulia adalah air. Alam tasma ila ahli nar. Apakah engkau tidak mendengar tatkala penghuni neraka meminta kepada penghuni surga? Apa kata mereka? Afidhu alaina minal ma. Air yang mereka minta. Atau apa saja. Ahibati fillah, gimana perasaan keluarga? Momennya ketika yang minta ini bapaknya, minta air bapaknya yang di neraka. Atau anaknya. Atau kawan baik dia. Gimana ketika dia hendak mengatakan Allah mengharamkannya buat orang-orang kafir? Apakah dengan perasaan sedih? Enggak. Nggak ada kesedihan lagi buat penghuni surga. Mereka mengatakan innallah harramahuma 'alal kafirin dengan tegas. Bahkan mungkin mereka dengan tertawa menertawakan penghuni neraka. Karena apa? Karena selama hidup di dunia, nih penghuni-penghuni neraka, nih orang-orang kafir sering menertawakan umat Islam. Menertawakan orang-orang yang istiqamah. Orang-orang yang menjalankan agama dengan benar. Itu yang terjadi, kita merasakan. Dibully, dihina, diejek. Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 36. Coba kita baca. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yamhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka atau orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang yang beriman. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan atau hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Barakallahu fikum jemaah. Ya. Cerita tentang penghuni neraka yang teriak-teriak, yang akhirnya minta air, ngomong sama penghuni surga. Ketika di dunia nih orang kerjanya menertawakan orang beriman. Meledekin mereka. Saling main mata. Mencaci maki mereka. Kalau ketemu sama kawan-kawannya yang satu paham, mereka akan gembira ria. Emangnya kalian diutus untuk menjaga orang-orang beriman itu? Perbaiki diri kalian. Dan ajaklah orang kepada kebaikan. Makanya pada hari kiamat, orang-orang beriman akan menertawakan orang-orang kafir. Iya.
Sehingga perasaan sedih mereka tatkala kerabatnya minta air lalu nggak dikasih. Yang pertama, wajah mereka sudah terbakar penghuni neraka ini. Sehingga orang beriman nggak kenal sama mereka. Tapi mereka kenal sama orang-orang beriman. Gimana perasaan mereka ketika ayah mengatakan kepada anak, ketika anak mengatakan kepada ayahnya? Buat orang-orang kafir maka akan semakin tersiksa mereka. Ahibati fillah, di surat Al-A'raf, sebelum Allah berbincang tentang permintaan penghuni neraka kepada penghuni surga, Allah sejatinya telah menyebutkan tentang perbincangan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Sudah ada omongan di ayat 44 dan 45 di surat Al-A'raf. Nah, silakan dibaca. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab benar. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka laknat Allah bagi orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Barakallahu fikum jamaah. Ahibati fillah, penghuni surga tatkala mereka mendapatkan janji-janji Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana disampaikan oleh utusan-utusan Allah, oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka di sini mereka menyeru penghuni neraka. Mereka mengatakan kepada mereka, kita nih udah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rob kami. Benar ternyata semuanya. Bicara bidadari, bicara sungai. Ada 4 sungai di surga. Dikatakan di sana rumahnya terbuat dari emas dan perak. Kemudian buah-buahannya datang sendiri untuk dipetik. Semua yang dijanjikan benar. Terus, gimana dengan kalian di sana? Apakah apa yang dijanjikan kepada kalian selama ini kalian dapatkan? Kalau na'am. Ya, benar semua. Lalu ada yang menyuruh mengatakan, laknat Allah buat orang-orang yang zalim. Nggak percaya sama janji-janji Allah. Tidak percaya dengan ancaman-ancaman yang sudah disampaikan. Dan di dalam Al-Quran Karim disebutkan, inilah perbincangan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Setelah itu mereka melanjutkan nikmat. Namun Allah juga menyebutkan tatkala penghuni
surga ini bertanya kepada Allah Subhanahu. Mereka lagi ngobrol di antara mereka, lalu ada keinginan untuk melihat kawan mereka yang selama ini hidup di dunia. Coba dibuka Qur'annya. Di surat As-Saffat. Nah, ayat 50 sampai 60. Nah, ini cerita lain tentang penghuni surga yang akhirnya ngomong sama penghuni neraka. Nah, فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Maka apakah kita tidak akan mati, kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia dan kita tidak diazab di akhirat ini? Sungguh ini benar-benar kemenangan yang agung. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Itu percakapan lain penghuni surga dengan kawan-kawannya, yang dia salah satu di antara mereka menceritakan, cerita aku dulu di dunia tuh aku punya kawanku tuh nggak percaya sama hari kebangkitan. Dia berpikir mana mungkin, kata dia, orang sudah jadi tulang belulang, jadi tanah, dibangkitkan lagi, lalu nanti ada surga dan neraka. Lalu yang bercerita itu ceritaku dulu di dunia. Lalu dia mengatakan, hal antum muttali'un, kalian mau nggak melihat kawanku itu? Karena kan orang beda-beda dalam kehidupan dunia. Ada yang nggak pernah punya kawan seperti itu. Ada yang punya kawan seperti yang satu istiqamah, yang satu berada dalam kesesatan. Maka akhirnya kawan-kawannya mengatakan, iya mau kita, yuk kita lihat lah. Akhirnya mereka berangkat ke neraka. Mereka melihat, ternyata benar kawan mereka di neraka. Dan disinilah mereka semakin bergembira, semakin berbahagia dengan nikmat yang Allah berikan. Dan kawannya tatkala melihat nih orang di surga, lalu dia mengatakan, engkau hampir saja engkau menyesatkan aku. Kalau bukan karena kenikmatan dari Rabbku, ya aku akan berkumpul bersama. Ahibati fillah, apa yang kita kaji hari ini
ayat-ayat Allah yang kita bacakan, sabda-sabda Nabi alaihissalatu wassalam yang kita sampaikan, apakah hal itu membuat kita semakin yakin kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari kebangkitan? Atau ya tidak ada dampak apa-apa di diri kita? Kalau itu yang terjadi, ada masalah sama kita. Allah berfirman di surat Qaf. Di surat Qaf ayat 7. Ayat 37 afan. Di surat Qaf ayat 37. Allah berfirman. Silakan dibaca. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Nih, di situ ada peringatan. Tapi nggak semua orang bisa mengambil pesan yang disampaikan. Untuk siapa kata Allah? Yang punya hati. Yang dia mendengarkan. Dan dia menyaksikan gitu. Nggak main-main. Makanya seringkali kajian, wallahu a'lam, kajian online ini, apakah kita benar-benar memasang hati kita, kita mendengarkan, kita menyaksikan dengan baik, atau sebagian tidur, nggak serius. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Syukran wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan pada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Sudah ada 4 partisipan yang resen, Ustaz. Insyaallah. Yang pertama kami panggil Ummu Malik, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu Ahlan fiik. bik ya Ustaz. Barakallahu fiik. Tafadhali Ummu Malik. Ya, Ana ingin bertanya ini Ustaz. Ketika kita nanti udah di alam akhirat itu, di surga dan neraka itu, apa itu masih berlaku takdir Allah buat kita? Maksudnya kita tuh masih mengikuti semua takdir Allah apa tidak di dalam hidup yang abadi nanti, termasuk pemberian syafaat, apalah semuanya itu, perbincangan kita itu sesuai takdir Allah juga apa gimana? Itu dimulai dari ruh dicabut, masih berlaku takdir Allah sampai abadi selamanya atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ustadz mengatakan kita harus segera bertaubat sebelum semua terlambat. Itu berkaitan dengan hal itu dengan At-Takwir 2829 bagaimana ya Ustadz? Karena di situ kan dibilang dengan jelas siapapun yang ingin menempuh jalan yang lurus tidak akan bisa apabila Allah tidak menghendakinya. Nah, yang jadi pertanyaan bagi Ana, kalaupun kita sudah ada rasa keinginan untuk bertaubat, tapi tetap sesuai dengan kehendak Allah. Apakah sementara kan ahlu sunnah mengatakan bahwa kita itu makhluk punya pilihan dan tidak dipaksa. Tapi apakah bisa pilihan kita itu berbeda dengan apa yang telah ditakdirkan untuk kita? Ya. Berdasarkan At-Takwir tadi sama Al-An'am 39 ya Ustadz ya. Siap. Bahwa Allah lah yang telah menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Jadi dalam keyakinan Ana, bahwa takdir Allah itulah yang mendahului semuanya. Dan pilihan kita itu pasti akan mengikuti apa yang telah ditakdirkan untuk kita. Contohnya Ana bertanya sekarang, pasti karena Allah yang telah mentakdirkan. Tidak mungkin ini pilihan Ana saja. Betul nggak begitu Ustaz? Siap. Betul. Jazakallahu khairan. Wa yakum jamaah. Barakallahu fiik ya. Ya, bicara takdir ini nggak ada yang keluar dari takdir Allah. Mau kehidupan dunia, mau kehidupan akhirat. Kenapa? Ini milik Allah, jemaah. Dunia akhirat itu
milik Allah Azza wa Jalla. Walillahil akhiratu wal ula. Akhirat dan dunia milik Allah. Jadi nggak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau bicara تبغى شو ولا خذ واحد فقط بهذا طيب بارك الله فيك نعم. Jadi tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki dan kita tahu. Jadi hendaklah kita memahami takdir ini. Ini juga jawaban untuk pertanyaan yang kedua berkaitan dengan orang yang tobat. Ya, semuanya lah. Orang yang sholat, kita makan, kita minum, kita tidur. Semuanya jamaah. Ada 4 tingkatan takdir atau tahapan takdir ini. Yang pertama adalah ilmu Allah Azza wa Jalla. Ilmu Allah. Jadi Allah itu telah mengetahui apa yang akan terjadi. Bagaimana kejadiannya. Allah tuh udah tahu. Ini ilmu Allah Azza wa Jalla. Setelah ilmu, Allah mencatat. Allah memerintahkan kepada pena yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Allah memerintahkan kepada pena itu untuk menulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla, lalu terjadilah penulisan di Lauhul Mahfuz. Baik. Setelah itu, yang ketiga, kehendak Allah untuk itu terjadi. Ini pada waktu itu akan terjadi. Kan ini dicatat 50.000 tahun yang lalu. Manusia belum ada yang lahir. Setelah itu Allah berkehendak. Setelah itu Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita bicara disuruh bertobat, ya disuruh tobat. Allah yang nyuruh kita tobat. Terus Ustaz, kalau ternyata takdirnya ana nggak tobat, antum tahu dari mana? Kita nggak tahu. Kita beriman dengan takdir, kita beriman dengan perintah Allah Azza wa Jal. Di sini ada perintah untuk sholat. Kalau ada engkau sholatlah. Ustaz, kalau ana ditakdirkan sholat, ana akan sholat. Kalau enggak, ya ana nggak akan sholat. Ini salah satu bisikan iblis kepada manusia untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah nyuruh engkau untuk sholat? Iya, Allah nyuruh ana sholat. Tapi ana kok nggak bisa sholat? Nah, mungkin ana takdirnya nggak sholat. Terus engkau takdirnya masuk neraka. Dia nolak kalau ana takdirnya masuk neraka. Ustaz, na'udzubillah minan nar. Seperti orang yang sakit, orang yang lapar. Apakah ada orang yang lapar kemudian engkau nggak usah makan, kau takdirnya kenyang sendiri nantinya? Enggak, ada sebabnya. Dan Allah telah memberikan keinginan di diri kita. Ada keinginan di diri kita, ya. Kita bisa bertindak, nah, ana bisa menggerakkan tangan ini. Tapi semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan takdir ini kita imani, lalu kita jalani kehidupan ini. Kalau tidak, maka kita tidak akan beramal. Rasul SAW pernah ditanya sama para sahabatnya, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Apakah Allah sudah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Ini bicara takdir nanti itu. Takdir setelah kematian. Apakah Allah sudah tahu? Allah tahu. Itulah Al-Alim. Allah tahu. Al-Khabir, Al-Latif. Apa kata para sahabat? Fafimal amal. Lalu, buat apa kita beramal? Apa kata Nabi SAW? Tidak menjelaskan urusan takdir panjang lebar, enggak. Beliau cuma mengatakan, ya malu. Beramallah. Beramal. Semua akan dimudahkan sesuai catatan dia. Maka terus gimana? Beramal.
Jadi sahabat nggak banyak bertanya kemudian setelah disuruh beramal. Karena tugas kita hanya beramal. Disuruh tobat, ya tobat. Tapi engkau harus yakin dengan takdir Allah SWT. Jangan sampai takdir ini dijadikan dalih untuk kita berbuat kemaksiatan. Dan ini juga bisikan iblis. Yang mengawal dalam engkau itu takdirkan berbuat dosa, udah. Terusin aja, kan nikmat berbuat dosa itu. Nanti kalau ditakdirkan tobat, tobat engkau. Ini bisikan iblis, sedangkan perintah Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalian bertobatlah. Jadi kita diperintahkan laksanakan perintah Allah. Urusan takdir ya kita yakin. Maka di sini diperintahkan untuk berdoa, berupaya. Artinya semuanya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita adalah beramal. Selesai. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu, Mbak Mali. Makanya Ustadz selalu di akhir kajian itu bilang segala yang benar dari Allah dan apabila ada yang salah itu dari ana, gitu ya Ustadz. Nah, Jadi kalau yang amal baik itu pasti ditakdirkan Allah untuk makhluk. Tapi kalau makhluk melakukan maksiat, walaupun Allah mengatakan semua perbuatanmu adalah ditakdirkan juga, termasuk maksiat, tetap nggak boleh disandarkan ke Allah gitu ya Ustaz. nah, iya itu Jadi bicara kata-kata terakhir bicara penutup Ustaz, adab. lalu, Iya, Uman, itu bicara adab dan etika ya. Karena sejatinya Allah pencipta segala sesuatu. Namun bicara etika, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebenarnya kita sebagai penyebab keburukan itu terjadi. Tapi ingat semuanya ditakdirkan Allah SWT. Maka tugas kita itu beramal lah. Amalkan. Barakallahu fiik. Thayyib Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa jazakallahu barak. khairan. Wa fiik wa barak. Naam, tafadhali. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah orang munafik itu kekal di dalam neraka Ustadz? Atau ada tanggungan waktu di neraka sebagaimana orang-orang muslim yang fasik? Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Kalau bicara apakah orang-orang munafik kekal di neraka, ini kembali kepada definisi munafik. Munafik itu ada dua. Yang pertama munafik keyakinan, yang kedua munafik amal perbuatan. Kalau bicara munafik keyakinan, Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tuh. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin. Mereka sebenarnya bukan orang-orang beriman. Jadi keyakinan mereka sebenarnya kafir gitu. Jadi kalau bicara kelompok munafik yang secara keyakinan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, hanya ucapan di lisan mereka, maka mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Karena mereka orang kafir yang pakai baju Islam. Adapun bicara munafik amal perbuatan, yakni dia melakukan perbuatan-perbuatan orang munafik, tapi secara keyakinan dia itu sebenarnya Muslim. Muslim dia. Cuma dia ini Ustaz kalau berbicara dusta, itu kan sifat orang-orang munafikin. Kemudian kalau dia janji dia nggak tepatin, utang nggak bayar-bayar Ustaz, janji bulan depan nggak lunas-lunas dia Ustaz. Padahal dia punya duit. Ini munafik amal perbuatan, maka seperti dosa-dosa yang lainnya. Ketika Allah tidak mengampuninya dan ketika amal solehnya tidak dapat memberatkan timbangan dia, lebih berat timbangan keburukannya, maka mereka akan berada di dalam neraka. Sampai kapan? Ya sampai hukuman yang Allah berikan kepada mereka selesai, tuntas, sehingga tatkala mereka sudah dibersihkan dengan adab itu, orang-orang yang beriman yang di dalam hatinya ada seberat gandum, bahkan seberat zarrah dari keimanannya, kelak mereka akan keluar dari api neraka.
Na'udzubillahi minan nar. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Afan Ustaz, bagaimana kita memahami ayat dan hadis tentang luasnya rahmat Allah? Bahkan sampai ada wanita tunasusila yang memberi minum seorang hewan kemudian masuk. Hah? Bahkan sampai ada wanita tunasusila yang memberi minum seekor hewan kemudian masuk surga dengan ayat dan hadis yang pedihnya azab Allah, sampai ada orang yang sholat 60 tahun tidak diterima karena tidak tumakninah. Seorang wanita yang sholat sunnah, puasa sunnah dan amalan-amalan lain, tetapi tetangga tidak selamat dari mulutnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dia ahlun nar atau ahli neraka. Syukran Ustaz. Masya Allah. Nah, sebenarnya jawabannya sudah ada di pertanyaan tadi. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum wan naru mithlu dzalik. Nabi SAW mengatakan surga itu dekat, lebih dekat sama kalian daripada tali sandal kalian. Surga tuh dekat banget gitu. Tapi neraka juga sama gitu loh. Sedikit kita tergelincir, masuk neraka. Sedikit kita memindah kaki kita, masuk surga. Jadi, apa yang disebutkan tadi, ini memotivasi kita untuk jadi orang baik, untuk tidak meremehkan amal kebajikan sedikit pun. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Jangan meremehkan amal kebajikan dan jangan meremehkan dosa. Tadi disebutkan hadis-hadis tentang bagaimana gara-gara omongannya, padahal dia orang baik, masuk neraka. Tapi juga ada orang yang memberikan minum kepada seekor anjing, pelacur dia, diampuni sama Allah, dimasukkan surga. Ya Allah Ustaz, enak banget Ustaz. Iya. Maka kita harus jadi orang baik selalu. Jangan meremehkan perbuatan dosa. Jadi rahmat Allah itu luas, tapi azab Allah sangat pedih. Sehingga dalam hidup ini, kita harus berjalan di tengah. Di antara harapan dan di antara rasa takut sama Allah SWT. Soalnya kalau kita memandang hadis-hadis yang berkaitan dengan rahmat Allah ya, yang diberikan kepada seorang pelacur tadi gara-gara ngasih minum seekor anjing, jamaah jangan difahami bahwasanya itu perempuan pelacur ngasih minum seekor anjing lalu dia masuk surga, dalam artian dia menjadi pelacur terus sampai mati. Hanya karena ngasih minum itu dia masuk surga. Nggak seperti itu sebenarnya. Jadi itu pelacur ngasih minum seekor anjing. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Dia akhirnya jadi orang baik. Dan bisa dibayangkan ya, pelacur ini tatkala memberikan minum kepada seekor anjing. Bagaimana keikhlasan dia. Tidak ada yang melihat, dia sendirian di padang pasir. Yang dia kasih minum bukan seorang manusia yang dapat mengatakan syukron, yang dapat mengingat lalu bercerita kepada orang lain tentang kebaikan dia. Enggak. Anjing. Setelah itu dia nggak pernah berjumpa lagi sama itu anjing. Apa yang memotivasi dia untuk turun ke dalam sumur? Turun ke dalam sumur. Sampai diriwayatkan dia mengambil air itu dengan sepatunya. Dia masukkan itu air. Dia gigit dengan mulutnya. Dia naik ke atas. Lalu dia berikan kepada anjing. Apa yang mendorong dia melakukan itu? Ikhlas lillahi ta'ala. Di sinilah Allah melihat kepada hati ini pelacur. Dan perbuatan dia. Lalu Allah ampuni dia. Masuk surga. Jadi bukan berarti akhirnya dia terus menjadi pelacur ya. Jangan sampai pelacur ini memahami hadis ini. Wah enak lah. Ana insya Allah tiap hari ngasih makan kucing. Ana bukan anjing, Ustaz, ana kucing. Tetap dia kerja jadi pelacur, lalu dia memandang dengan perbuatan ini, dia seperti kisah itu pelacur.
tuh pelacur berhenti menjadi pelacur. Engkau terus menjadi pelacur. Bukankah Allah sudah mengancam? Haibati fillah. Jadi amal-amal kebajikan ini bisa menjadi pintu hidayah buat kita. Akhirnya kita jadi orang baik. Allah memberikan taufik kepada kita. Dengan kita berbuat baik tadi kepada anjing. Ada orang yang melihat dahan melintang lalu dia singkirkan agar ini tidak mengganggu umat Islam. Maka kemudian Allah mengampuni dosa mereka. Jadi maknanya surga itu dekat sama kita, juga neraka dekat sama kita. Hendaklah jangan meremehkan perbuatan dosa dan jangan meremehkan perbuatan amal kebajikan. Barakallahu fikum. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian kami panggil Al-Ukht Aisyah, tafadhali. Mungkin Al-Ukht Yuliza, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ini pembicaraan anak dengan anak tentang takdir. Anak saya tuh bilang kalau kita tuh diciptakan Allah ditentukan, tapi Afwan, katanya ada suaranya kurang Iya, jelas ya. ini tentang takdir Ustaz. Siap. Ya, kata anak-anak, takdir itu sama Allah sudah ditentukan dua, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kalau kita memilih melakukan yang baik, nanti akan begini. Begitu juga dengan melakukan yang buruk, akan begini juga. Gitu. Jadi kita punya pilihan untuk melakukan sesuatu. Yang ditanyakan apakah memang demikian, Ustaz? Tuhan, jazakallah khairan, barakallah. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Berbincang tentang takdir yang merupakan rukun iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ada takdir yang menyenangkan kita. Ada takdir yang menyakitkan. Bicara takdir yang menyenangkan kita, kita ditakdirkan umpamanya dapat uang 100 juta. Takdir yang buruk, kita kehilangan uang 100 juta. Itu bicara takdir baik dan buruk. Kita beriman dengan hal itu. Kemudian kita bicara ada orang yang taat sama Allah SWT. Dan ada orang yang melakukan kemaksiatan. Taib. Kalau bicara kita ini dikasih pilihan. Nah, manusia itu dikasih pilihan. Tapi ada hal-hal yang memang terjadi. Kita nggak bisa milih. Ini yang kalau kita bicara tadi berkaitan dengan musibah. Tatkala rumah kita terbakar, kita nggak bisa milih, kita nggak ingin dia terbakar. Kita nggak ingin kebanjiran, tahu-tahu datang banjir yang tidak pernah datang sebelumnya banjir ke tempat itu, nggak pernah. Datang gempa, siapa yang ingin gempa? Maka kita beriman dengan takdir itu. Artinya kita memang nggak ada pilihan, ada hal-hal yang memang tidak ada pilihan buat kita. Tapi ada hal-hal yang kita diperintahkan untuk memilih. Kalau kita bicara ada amal baik, ada amal buruk. Kita disuruh milih. Mamanya ada orang dikatakan engkau mau sholat atau kau nggak mau sholat. Ya tafadhol. Engkau pilih mana? Orang milih sholat. Alhamdulillah dia sholat. Tapi dia sholat pun dengan takdir Allah. Iya. Makanya di sini tatkala memahami takdir itu, yang pertama kita meyakini semuanya sudah ditulis sama Allah SWT berdasarkan ilmu Allah. Tugas kita adalah mengamalkan. Tadi kalau memang sesuatu yang kita bisa memilih, maka kita pilih. Tapi kalau sesuatu yang kita tidak dapat memilih, ya kita sudah serahkan. Mau gimana Ustaz? Ini gempa yang menghancurkan rumah anak. Terus siapa yang akan disalahkan? Ya nggak ada. Ya sudah, takdir Allah SWT, ya semoga Allah kasih ganti yang lebih baik. Kematian, sama juga.
Kita tinggal mati. Ada orang tua nggak ingin anaknya mati. Nggak ada yang ingin anaknya mati ketika dia berharap anaknya hidup panjang. Tapi datang. Buruk buat dia hal itu. Tapi dia beriman dengannya. Jadi ada hal-hal yang kita bisa memilih kalau bicara tadi ketaatan sama kemaksiatan. Tapi ada perkara-perkara yang memang jelas-jelas nggak ada kuasa manusia di sana. Mungkin kita perlu jelaskan sama anak kita. Jadi kalau bicara kita disuruh milih, iya. Namun ingat semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita beramal. Pilihlah yang baik. Pilihlah yang baik. Sehingga kalau ada orang terjebak dalam dosa, lalu dia bertaubat di sini, ya Allah, Ustaz, dulu anak banyak berbuat dosa, ini itu. Ingat, jangan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nisbatkan kepadamu sebagai penyebab yang melakukan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, boleh satu lagi Ustaz. Nah. Ini ada, dulu pernah dengar kisah tentang Nabi siapa, lupa Ustaz. Itu ada ketika meninggalkan orang tersebut, Nabi tersebut diberitahu bahwa dia akan meninggal gitu. Dan Nabi itu mau kembali lagi memberitahukan kepada orang tersebut bahwa dia akan meninggal. Padahal orang itu akan menikah, tapi jadi batal gitu untuk memberitahukannya. Nah ternyata sampai pestanya terjadi, terus sampai 70 tahun kemudian atau apa gitu, ternyata dia tetap hidup. Katanya karena amalan sedekahnya. Apakah memang benar sedekah itu bisa memperpanjang usia? Nah, barakallahu fikum. Iya. Yang pertama Ana belum dengar ya cerita tadi. Tapi yang jelas, kalau bicara takdir Allah SWT, semua sudah ditetapkan. Ini berkaitan dengan takdir yang bergantung dengan sebuah amalan. Artinya, Rasul SAW mengatakan berkaitan dengan silaturahim ya. Beliau mengatakan, man arada au man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, hendaklah dia bersilaturahim. Ini faedah silaturahim. Ustaz, berarti takdir itu bisa dirubah. Nabi SAW mengatakan, la yaruddul qadha illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali berbuat kebaikan, sedekah, berbakti kepada orang tua. Tapi semuanya sudah ditakdirkan. Akhirnya tugas kita itu beramal. Jadi kalau bicara, tadi dikatakan yang cerita tadi, orang itu sudah ditakdirkan mati umpamanya. Sudah mati hari ini, ya dia akan mati. Dia akan mati tatkala itu. Tapi tatkala dia ditakdirkan, dia akan mati. Namun karena dia beramal soleh, dia akan dipanjangkan umurnya. Berarti takdirnya dia memang nggak mati pada waktu itu. Karena takdirnya dia akan mati ketika umur 70 tahun umpamanya. Dia waktu itu umur 40 tahun. Seperti kisah Nabi Adam dengan Nabi Daud alaihissalam. Ketika ditampakkan keturunan Nabi Adam kepada Nabi Adam. Di antara mereka itu Nabi Adam melihat ada yang cerah di dahinya itu. Nabi Adam tanya, siapa yang ini? Katanya, ini Daud. Ini Daud. Berapa umur yang kau berikan kepada mereka ya Allah? 60 tahun. Kata Nabi Adam, aku kasihkan umurku buat dia 40 tahun. Biar dia umurnya 100 tahun. Allah kasihkan. Tapi sejatinya hal itu sudah Allah ketahui. Bahwasanya Nabi Adam akan memberikan 40 tahun kepada umurnya. Sehingga Nabi Daud akan meninggal umur 100 tahun. Allah udah tahu itu jemaah. Jadi semuanya sudah diketahui oleh Allah SWT. Nggak ada sesuatu terjadi di muka bumi ini, Allah belum tahu. Jadi ketika, Muhammad tadi katakan, ketika orang itu sedekah baru ketahui, oh akhirnya sedekah, ya sudah dipanjangin umurnya. Enggak, Allah sudah tahu kejadian itu sebenarnya. Sehingga umur Nabi Daud, Allah tahu dia umurnya 100 tahun. Dan Allah mengatakan, Allah kasih dia 60 tahun umurnya, karena nanti Adam akan memberikan 40 tahun kepada Daud alaihissalam. Semuanya sudah Allah ketahui. Sehingga kita itu tadi hanya beramal. Amalkan, Ustaz, supaya panjang umurnya beramal. Supaya banyak rizki. Rizki itu udah ditulis ketika kita di perut ibu kita. Udah ditulis. Lalu apakah kemudian kita diem? Kayaknya anak, ya kan sudah ditulis rizkinya Ustaz. Ya kan kau disuruh bekerja.
Kenapa orang kalau bicara rizki dia semangat, buka usaha ini, beli ini, beli itu, dia berpikir untuk bertambah rizkinya. Ketika dikatakan rizki udah ditakdirkan, iya udah ditakdirkan, tapi kan kita usaha. Namun ketika dia disuruh sholat ibadah, kok nggak tobat sholat, ya itu belum ditakdirkan tobat. Subhanallah, dia ketika urusan surga nggak mau berusaha, ketika urusan dunia dia berusaha, padahal dua-duanya sama-sama ditakdirkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan darah-darah yang keluar dari pelaku zina. Apakah seseorang yang pernah berzina akan tetap dihisab meski sudah taubat? Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Bicara taubat, kita tahu pezina yang dirajam di dunia ini dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selesai, dia tidak akan hukum di akhirat lagi nantinya karena sudah ditegakkan hukum di dunia dan dia juga sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang perlu ditanyakan, dia ini nggak ditegakkan hukum had buat dia, Ustaz. Dia tinggal bertobat dengan taubatan nasuha. Kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannah. Kalau kalian bertobat dengan taubatan nasuha, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dihapuskan. Jadi zinanya itu seakan-akan nggak ada. Ketika sudah dihapuskan atau ditutupin dosa zina itu seperti di tip X. Kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah SWT. Tapi kalau kemudian dia bertobat jadi orang baik, lalu di akhir hayatnya jadi buruk lagi, bahaya dia. Maka ketika orang ini benar-benar bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, maka selesai dosa dia. Kan udah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahu dari mana kita, Ustaz? Aku sudah taubat taubatan nasuha. Ya engkau yang tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus terus takut sama Allah. Nabi Ibrahim ajak doanya mengatakan watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berikan taubatmu kepada kami ya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Muhammad alaihissalam sekali duduk beliau mengatakan Rabbighfirli watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampuni aku. Berikan taubatmu kepada hamba ya Allah. Engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Itu Nabi. Maka tatkala kita sudah bertobat, berusaha untuk menjaga tobatnya ini untuk terus beramal soleh sampai ajal menjemput kita. Karena yang akan menjadi patokan nanti itu bukan prosesnya, tapi tatkala kematian datang menjemput kita. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Barakallahu fiik. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian kami panggil Al-Ukh Ika Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, tafadhali. Ahlan baik, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga dan tim panitia dan seluruh umat muslim selalu dalam kesehatan dan Allah akan masukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik wa barakna. Gini Ustadz, saya mau tanya, apakah saudara seiman bisa memberi syafaat di akhirat nanti Ustadz untuk mengajak ke masuk surga? Karena di dunia sama-sama mengajak kebaikan dan saling support. Tetapi jika hubungan pertemanannya itu lawan jenis antara cowok dan cewek itu gimana Ustadz? Atau seperti saya nih Ustadz yang berada di lingkungan lelaki dengan anak-anak bimbing saya atau dengan partner kerja saya, atau mungkin seperti alim ulama yang memberikan syafaat kepada murid-muridnya yang
kaum wanita yang mengikuti kajian Ustadz. Bagaimana bentuk syafaat itu antara lawan jenis tersebut Ustadz, dan bagaimana adab dakwah memberi pemahaman kepada lawan jenis untuk menasehati mulai saat ini pentingnya meluruskan niat karena mencari wajah Allah dan lebih bertakwa kepada Allah Ustadz. Jazakallah khair Ustadz, mohon nasihatnya dan doanya Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa barak. Jamaah rahimakumullah. Iya. Kita tahu memang di dalam agama kita ada aturan yang berkaitan dengan lawan jenis. Bagaimana perempuan-perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya. Bagaimana tatkala dia keluar rumah tidak bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Bagaimana interaksi mereka dengan orang laki-laki ya. Bagaimana tatkala tadi ada orang-orang yang punya kawan lawan jenis atau guru yang punya murid-murid lawan jenis. Guru laki-laki punya murid perempuan. Apakah mereka dapat memberikan syafaat? Syafaat itu bisa diberikan oleh mereka dengan 2 persyaratan, yaitu keridhaan Allah kepada orang yang memberikan syafaat dan yang diberi syafaat. Keridhaan Allah, wala yashfa'una illa liman irtadha. Jadi keridhaan Allah buat yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Yang kedua, izin Allah buat orang yang memberi syafaat. Allah memberikan izin apa tidak? Ini yang perlu dipastikan tatkala kita hidup di dunia. Apakah Allah ridho sama kita? Apakah Allah ridho dengan orang yang kita akan kasih syafaat? Kita bicara keluarga kita sendiri, bukan orang lain kadang-kadang. Apakah Nabi Nuh alaihissalam dapat memberikan syafaat kepada putranya yang kafir? Nggak dapat. Maka apabila Allah Azza wa Jalla ridha kepada hamba ini, kepada gurunya, ridha kepada muridnya umpamanya, sehingga mereka mengingat mana murid-muridnya dulu yang ngaji gitu loh. Kalau bicara bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat wanita yang beliau ngajar juga sama mereka, ngasih tahu sama mereka. Nah, mereka akan memberikan syafaat. Bagaimana atau Nabi alaihissalam akan memberikan syafaat kepada mereka. Cerita tatkala seorang wanita yang datang kepada Nabi alaihissalam yang dia minta didoakan agar dia disembuhkan dari penyakitnya. Kata Nabi SAW, kalau engkau mau aku doakan engkau sembuh dari penyakit. Tapi kalau engkau mau engkau bersabar, engkau masuk surga. Subhanallah. Itu kesaksian Nabi buat dia. Maka hendaklah kita berusaha dalam kehidupan dunia ini untuk menjadi orang yang diridhai Allah SWT. Yang nanti Allah akan memberikan izin kepada kita untuk memberikan syafaat, walaupun itu kepada lawan jenis. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana kita memahamkan kepada anak didik kita, kepada kawan-kawan kita untuk ikhlas lillahi ta'ala, mengharap wajah Allah SWT. Ini hal yang penting jamaah. Karena bicara ikhlas ini itu syarat diterimanya amalan kita. Jangan sampai kita membimbing keluarga kita, anak-anak didik kita untuk beramal soleh, tapi lupa menekankan kepada mereka untuk ikhlas. Maka caranya adalah menyampaikan kepada mereka tentang apa sih yang kita cari. Kalau kita mencari pujian, orang kan suka dipuji. Nah, pujian yang bermanfaat itu pujian Allah Azza wa Jalla. Maka kita kalau gitu kita minta sama Allah. Nah, kalau kita ingin harta, ada orang yang beramal kepingin harta. Sebenarnya siapa sih pemilik harta yang ada di muka bumi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, engkau berharaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil terus disampaikan kepada mereka tentang bahaya orang yang tidak ikhlas. Karena nggak ada gunanya dia beramal, bahkan menjadi orang yang pertama dibakar dalam api neraka.
Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, kayaknya pertanyaan terakhir, oke. Ustaz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana situasi para penghuni surga? Apakah sama seperti di dunia ini, ada batasan-batasan atau semua sama tanpa ada batasan? Seperti di dunia misalnya para imam besar di Mekah dan Madinah, untuk melihat wajahnya pun saja sangat sulit karena banyaknya pengawal. Apakah nanti di dalam surga seorang yang seperti saya bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat, istri dan keluarganya tanpa ada batasan, ataukah hanya para ulama ustadz yang bisa bertemu dan berbincang-bincang dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya jamaah, surga itu ada mi'atu darajah. Ada 100 tingkatan. Yang tertinggi itu surga Firdaus. Makanya kalau minta sama Allah, mintalah surga Firdaus. Ada kemarin kawan cerita. Dia mengatakan, ana wallahi nggak apa-apalah masuk surga di terasnya aja nggak apa-apa. Yang penting nggak masuk neraka. Iya. Tapi kalau minta sama Allah jangan minta yang rendah. Ada orang yang malu, dia tahu dengan banyaknya dosa dia. Lalu dia mau minta surga yang tinggi, dia malu, ya Allah ya. Karena dia melihat diri dia ini banyak dosanya, Ustaz. Ingat bagaimana sahabat-sahabat Nabi sebelum diutusnya Nabi SAW. Mereka hidup di masa jahiliyah. Berhala-berhala mereka sembah. Sebagian sahabat pernah membunuh orang. Seperti Al-Mughirah bin Syu'bah. Tapi Nabi mengajarkan kepada mereka, "Idza sa'altumullaha al-jannah fasalul firdaus al-a'la." Kalau kalian minta kepada Allah surga, minta surga Firdaus. Minta. Ya bukan hanya dengan lisan kita meminta. Tapi kita juga dengan tubuh kita beramal untuk meraih. Terus kalau pertanyaannya, dengan tingkatan yang 100 itu, bisakah kita berjumpa ya? Kalau bicara berjumpa, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walladzina amanu wattaba'athhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak keturunan mereka yang beriman, maka akan dikumpulkan mereka tanpa dikurangin amalan yang tertinggi dari mereka. Akan dikumpulkan. Di sini maknanya para ulama menjelaskan tentang dikumpulkannya anak sama bapaknya. Umpamanya bapaknya orang soleh atau anaknya yang orang soleh yang baik sekali. Terus bapaknya ini ya biasa-biasa aja. Bisa jadi bapaknya di derajat nomor 10 dari bawah ya. Anaknya di derajat nomor 25. Mungkinkah nih bapak ketemu sama anak ketemu sama bapak? Nah, dengan cara apa? Diperkenankan bagi mereka untuk saling berziarah. Dengan saling berziarah. Kalau engkau cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau akan dikumpulkan bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi tinggal bagaimana sekarang kita masuk surga dulu dan minta surga yang tertinggi berkumpul sama Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan sampai akhirnya kita merasa, aduh kayaknya anak nggak mungkin. Nggak bisa ketemu Nabi SAW. Ya, kalau engkau merasa memang amalanmu nggak cukup, tambah amalanmu dan kecintaanmu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doamu minta. Dan insya Allah akan bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita inginkan pada waktu hari itu. Dan tentunya ketika berjumpa sama mereka, ya antum nggak akan lama-lama karena antum punya keluarga, ada kesenangan-kesenangan antum yang antum ingin lanjutkan bersama keluarga antum di sana. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah. Pertanyaannya.
Apa yang ingin Anda tanyakan? Apa yang dikatakan penghuni surga kepada penghuni neraka? Barakallahu fiik. Nah, Al-Ukht Ella Ummu Salamah, fadhali. Nah, tafadhali. ya naam, suara Ana jelas. Jelas, tafadhali. Bismillah, sebetulnya Ana ingin mengajukan pertanyaan Ustadz tadi raise hand. Iya. Tapi baik, Jadi sekarang, coba. nanti insya Allah pertanyaan anti. Sekarang jawab pertanyaan Ustadz yang dijawab. Baik, Ana coba jawab pertanyaan penghuni surga kepada penghuni neraka, yaitu terdapat dalam Quran Surat As-Saffat ayat 50 sampai dengan 60, Ustadz. Apa yang dikatakan mereka? Banyak, Ustadz. Tadi Ana ringkas ayatnya saja, jadi nanti bisa Ana review lagi. Baik. Iya, barakallahu fiik. Nah, nggak apa-apa. Kasih hadiah, nanti hadiahnya dikirim. Barakallahu fiikum. Baik. Sebenarnya tadi itu jawaban untuk obrolan penghuni surga sama penghuni surga yang akhirnya mereka melihat kepada penghuni neraka. Jadi cerita satu orang tuh yang kemudian ingin melihat kepada kawannya yang masuk neraka. Tapi ada tadi obrolan yang dijawab oleh penghuni neraka. Kalau yang tadi itu nggak dijawab oleh kawannya itu. Tapi yang ada adalah ucapan yang masuk surga ini menyatakan kepada dia betapa besarnya nikmat Allah ketika Allah menyelamatkan dia. Pertanyaan yang kedua ini berkaitan dengan apa yang diketanyakan kepada penghuni surga kepada penghuni neraka. Andri Asdi Putra, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ahlan Ustaz. Jadi mereka itu berkata, apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Dan mereka menjawab benar. Kemudian Pak penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka laknat Allah bagi orang-orang zalim. Barakallahu fiik, ahsanta. Barakallahu fiik. Nah. Baik, pertanyaan yang ketiga. Ketika penghuni neraka memanggil penghuni surga meminta air atau apa aja yang bisa diberikan kepada mereka, apa jawaban penghuni surga? Bu Nunung, fadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau jawab. Fadhali, barakallahu fiik. Kan Allah telah mengharamkan untuk orang-orang kafir air. Apa yang diharamkan? Air itu yang diminta. Air sama makanan, ya. Allah mengharamkan keduanya, yakni air dan makanan yang diminta buat orang-orang kafir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan kepada pembawa acara Ustaz Oki. Jazakumullah khairan. Syukran wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA Hafizahullah Ta'ala, atas materi dan jawaban yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kami mohon maaf pada para penanya apabila kami tidak sampaikan pertanyaannya karena singkatnya waktu dan jumlah pertanyaan yang sampai ke kami sangat banyaklah sekali. Kemudian kami ingatkan kepada para pemenang kuis yang hari ini untuk menghubungi kontak person yang tertera pada poster kajian hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan atau siarkan pada pagi hari ini, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.